Halo, apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya Hersuno Arif dan Rocky Gerung dari Rocky Gerung Official. Salam 0%. Selalu 0%. Bung Rocky, saya jujur aja ketika mau mulai kita ini rekaman, saya sempat hati saya dilanda haru biru nih membaca sebuah berita ini muat di Suara.com. Ini beritanya ada seorang pria yang dia mencuri uang di kotak masjid, dan ini ada videonya karena direkam di CCTV gitu. Tapi kalau biasanya kalau kita melihat pencurian, kan kita semangat cari orang itu sampai ditangkap dan sebagainya. Dalam kasus ini saya kira kita beda kasusnya ini, karena ternyata dia itu, si pencuri itu mencuri uang di kotak masjid, dan kemudian dia meninggalkan pesan di dalam kotak itu. Bunyi pesannya begini nih, Bung Rocky. Dalam jangka setahun, uang di dalam kotak ini akan aku kembalikan. Pada intinya anak saya butuh HP buat sekolah, dan sekali saya minta maaf, mungkin sekali lagi maksudnya. Maklum saya tidak bekerja, sekedar mengingatkan lain kali kotaknya bawa masuk. Ini, dan ditandatangan di situ di kodenya Mr. X gitu, Bung Rocky. Saya sampai speechless ini membaca berita ini. Ini sebegitu beratnya beban dari rakyat Indonesia ini. Oke, saya bisa bayangkan itu, si pencuri ini dia berhitung bahwa dia akan mencuri kalau ke bank dia ragu dengan seluruh pertimbangan keselamatan dia tuh. Jadi dia memutuskan ke masjid karena dia tahu dia akan ketangkap nanti. Karena dia tahu beberapa kali masjid dicuri juga, dan itu artinya ada CCTV. Demikian juga toko-toko kecil ada CCTV. Tapi dia mengambil risiko, menganggap bahwa dia akan dimaafkan karena dia mencuri untuk alasan yang betul-betul fundamental. Dan karena itu dia titipkan surat itu. Jadi saya bisa bayangkan waktu dia putuskan itu, kondisi psikisnya. Dia hanya mampu mengatakan dia butuh anaknya sekolah itu. Kalau Robin Hood, dia mencuri juga, dia titipin surat. Biasanya suratnya itu di panah itu, di pohon itu. Saya telah mencuri karena Anda kaya raya. Karena itu saya mau bagi pada orang lain. Tapi ini dia mencuri demi dirinya sendiri itu. Dan ini sebetulnya jawaban dia terhadap keterangan Sri Mulyani bahwa ekonomi membaik. Jawaban dia terhadap Jokowi yang menganggap bahwa kita akan punya kemakmuran baru tahun depan. Jadi bayangkan istana menggembar-gemborkan bahwa ada kelebihan uang nanti, dan kemarin Sri Mulyani memberitakan bahwa tiba-tiba ada uang dapat dari mana gitu. Dan orang ini, warga negara ini menjawab, yaitu saya akan mengembalikan curian saya. Saya akan mengembalikan. Dia mengaku dia mencuri. Bayangkan misalnya, mereka yang dapat kedudukan istimewa, seperti Mensos yang sampai sekarang masih nggak jelas bagaimana proses hukumnya. Mereka yang melarikan uang negara dan bersembunyi di mana-mana. Yang tidak mau mengaku bahwa dia mencuri. Bahkan untuk mengatakan, oke, nanti saya kembalikan uang jarahan saya itu. Jadi kita lihat kontras moral di situ tuh. Bahwa ada orang yang betul-betul ada dalam keadaan subsisten, mendesak sekali, dan akhirnya harus mengaku dia mencuri, tapi dia akan mengembalikan. Nah, ini kesulitan hukum nantinya itu kalau betul-betul dia ditangkap. Bagaimana misalnya perbandingan keadilan itu? Jelas dia melanggar hukum karena mencuri, apapun alasannya, mau kembalikan, tapi tindakan pertama hukum tidak mengenal mau dikembalikan apa enggak. Ini langsung kena delik itu, bahwa Anda mencuri itu, selesai itu, pasti dia akan dihukum itu. Tapi ini akan menimbulkan problem pengadilan moral, pengadilan etik. Artinya negara abai di dalam memelihara warga yang betul-betul ada di bawah garis kemiskinan. Jadi itu sebetulnya. Dan kita akan lihat kontras bahwa di akhir tahun ini, dalam 2-3 hari ke depan, ibu kota baru diputuskan untuk dipindahkan oleh Jokowi dengan anggaran 500 triliun yang bisa membengkak sampai 1.200 triliun. Jadi bayangkan orang mencuri untuk dapat handphone
bekas di mananya sekolah, sementara negara, pemerintah itu mempromosikan bahwa kita pindahkan ibu kota ini dengan anggaran yang ribuan triliun itu. Ini kontrasnya tuh. Padahal sebetulnya Pak Jokowi di awal memberi semacam harapan bahwa kita akan melakukan revolusi mental. Artinya kita tidak akan membiarkan satu anak pun tidak terdidik, dan kita tidak akan membiarkan ada orang miskin terpaksa mesti mencuri demi pendidikan anaknya. Nah, itu yang namanya revolusi mental yang dijanjikan di Nawacita, itu dia nggak lakukan. Jadi bukan karena oposisi sini segala macam, ini bukti besar atau bukti mendasar bahwa kegagalan pemerintah untuk memenuhi perintah konstitusi, yaitu pelihara orang miskin. Karena nggak dipelihara maka dia mencuri, tapi dia tahu bahwa itu kegiatan kriminal, lalu dia minta maaf dan bahkan dia berjanji untuk membayar. Bayangkan misalnya problem etis itu di dalam kita menegakkan keadilan. Dan bayangkan dengan orang kaya yang tiba-tiba dapat keuntungan hanya dengan menipu-nipu PCR, dengan menipu-nipu proyek COVID ini kan. Di situ kita nilai bagaimana etika publik itu bertemu dengan rasa keadilan, dan betul-betul kita mengerti bahwa bangsa ini ada di dalam disparitas luar biasa, sehingga orang harus melakukan sesuatu hanya demi mungkin yang berapa sih kota amal itu, ya mungkin 200 atau 300 ribu rupiah yang ada di situ karena belum sempat diambil oleh pengurus masjid untuk dimasukkan ke kasirnya kan. Jadi itu keadaan kita hari ini. Betul-betul ini perenungan besar di akhir tahun. Ya. Saya kira makanya saya sampaikan tadi ketika membaca itu betul-betul menggodor perasaan saya terdalam gitu ya. Dan kita apalagi kita bisa berempati pada mereka yang menghadapi problem-problem yang sama. Dan saya tahu ini memang kriminal, dan kalau toh nanti ditangkap katakanlah pengurus masjid memaafkan juga nggak bisa ini, karena ini kasus kriminal gitu. Tentu saja bukan kita mau mendoakan yang mendoakan orang yang bersalah. Tapi saya kira saya ingin menyampaikan pesan pada bapak yang mencuri untuk memberikan telepon anaknya. Tadi kalau kebetulan Anda menonton atau kebetulan ada yang mengenal dia, saya kira mohon kontak pada kami. Anda bisa meninggalkan direct message baik di Instagram Rocky Gerung Official maupun di Hersbeno Point ya. Nggak perlu, saya kira Anda nggak perlu menanggung beban sampai setahun untuk membayar kembali uang yang Anda curi dari kotak masjid tadi itu. Kita akan membantu sepenuhnya, dan saya yakin juga banyak sekali viewer kita juga akan melakukan yang sama seperti kita lakukan. Itu saya kira yang sementara yang saya pikirkan, Bung Rocky. Betul, dan saya bisa duga bahwa begitu banyak orang yang akhirnya bersimpati, dan itulah yang disebut keadilan sosial. Jadi netizen atau warga negara kita selalu peka terhadap ketidakadilan, dan mereka bahkan bersama-sama ingin membantu, sekaligus membayarkan kalau masih bisa luput dari kriminal, oke kita bayarkan itu. Begitu pikiran banyak orang hari ini, dan itu sebetulnya yang menjadikan kita sebagai bangsa itu. Bukan dengan cara merampok atau berbohong, mentelantarkan orang di bandara segala macam, yang nanti setelah terbuka di pers lalu bilang ya itu sebetulnya dia ini itu. Kalau sekarang misalnya kasus macam ini kita baca dengan akal sehat kita tahu bahwa ada disparitas yang luar biasa memang, dan tetap ada rasa keadilan sosial untuk bersama-sama membantu yang bersangkutan. Jadi begitulah bangsa ini mengalami paradoks. Di satu pihak ada rasa keadilan yang begitu mendasar sehingga orang ingin saling membantu, walaupun kita tahu itu kriminal. Di pihak lain negara itu nggak peduli dengan kepapaan itu, dan bahkan berupaya untuk memanipulasi statistik bahwa kita sebetulnya negara yang sedang tumbuh sekian persen atau punya potensi tumbuh besar di dunia global ini. Jadi hal yang simpel ini sekaligus membatalkan seluruh pameran data statistik yang seolah-olah membanggakan yang disebutkan oleh Menteri Keuangan dan Pak Jokowi beberapa hari yang lalu. Ya, yang dinyatakan bahwa ekonomi Indonesia kuartal 4 ini akan tumbuh sampai 5% disebutkan gitu. Walaupun sebenarnya ternyata kalau diakumulasi sepanjang tahun angkanya tetap akan minus, dan itu minus pertumbuhan terburuk kedua sejak Pilpres, maksud saya sejak reformasi era 98 ya, dan itu 2 tahun berturut-turut, tahun 2020 dan tahun 2022. Nah tadi Anda menyinggung soal etika dan moralitas kekuasaan, saya kira saya pernah menyampaikan juga dalam forum ini,
itu teladan dalam khazanah Islam ada satu teladan yang luar biasa menarik ya, ini pada itu namanya Khalifah Umar bin Khattab. Dia menyebutkan begini, Bung Rocky, bahwa kalau ada sampai keledai yang terperosok di Mesir sana, jauh sekali kan Mesir dari Madinah itu, maka Umarlah yang berdosa. Jadi dalam hal ini ketika ada orang yang mencuri di masjid, harusnya Pak Jokowi yang sering kali disampaikan oleh para pendukung saya seperti Umar bin Khattab, kan ini saya kenapa saya menggunakan ini terminologi Umar bin Khattab, karena pendukung Pak Jokowi menyawakan Pak Jokowi itu sebagai Umar bin Khattab. Jadi bayangkan ada keledai yang terperosok saja, itu Umar bin Khattab merasa berdosa. Apalagi ini ada warga yang mencuri kotak masjid karena anaknya tidak bersekolah, karena anak membutuhkan untuk sekolah. Dan dengan mudah kita menduga bahwa si pencuri ini berharap betul bahwa Pak Jokowi pada waktu dia berjanji dia akan beri harapan pada rakyat kecil itu. Jadi yang mencuri itu kan pasti wong cilik itu, yang karena terpaksa harus mencuri itu. Kalau orang atas itu dia mencuri karena mampu untuk mengatakan kalau saya mencuri pasti nggak akan ada yang mempersoalkan. Jadi wong cilik ini dia terpaksa mencuri itu karena gagal untuk berharap. Sebetulnya itu yang terjadi kan. Ya. Jadi kepada siapa kita minta pertanggungjawaban? Ya pada kebijakan negara, bukan pada kesulitan ekonomi dia tuh. Karena dia bahkan mengakui secara transparan bahwa dia butuh anaknya dididik dengan baik, dan itu yang tidak bisa dia peroleh dari negara. Ya, oke, kita pindah ke satu kontras atau satu paradok lain yang tadi sebenarnya ada singgung. Saya baru membaca juga ini ada penjelasan bahwa di RUU Ibu Kota Negara yang kita tahu kemarin sedang rupanya dikebut oleh DPR, bahkan kemarin kan tatipnya DPR pun diubah ya untuk agar supaya RUU ini segera beres. Itu disebutkan bahwa nanti IKN ini atau Ibu Kota Negara ini akan dipimpin oleh kepala otorita gitu yang sekaligus merangkap kepala daerah. Nah, ini luar biasa, dan ini nanti levelnya setingkat menteri ditunjuk oleh presiden gitu, dan masa jabatannya 5 tahun. Nama-namanya sudah ada di berseliweran. Pak Jokowi sendiri pernah menyebutkan itu. Nama-namanya antara lain Sumantri Brojonegoro, mantan kepala Menristek, kemudian ada Ahok, ini mantan gubernur DKI yang sekarang jadi komisaris utama di Pertamina, dan juga disebut salah satunya itu Bupati Banyuwangi, Azwar Anas. Nah, ini kan ada semacam selain PLT, ya kan gitu kan, Bung Rocky kan tahun 2022-2023 kan PLT kepala daerah, bupati dan gubernur. Ini sekarang akan ada gubernur baru lah di ibu kota provinsi yang baru. Ini ilmu demokrasi dari mana gitu? Seseorang yang akan memimpin ibu kota itu di dalamnya ada penduduk, di dalamnya ada berbagai macam aturan bisnis segala macam, itu tidak dipilih oleh rakyat di situ. Justru ditunjuk oleh pemerintah. Itu artinya dari awal memang ketertutupan proyek ini bisa kita cium. Ini kan artinya skandal yang hendak ditutupi itu. Ngapain Presiden Jokowi harus menunjuk orang-orang tertentu, dan itulah hak prerogatif dia untuk satu proyek betul-betul sangat besar magnitude dari proyek itu kan. Jadi sekali lagi ini menunjukkan bahwa memang Presiden Jokowi ingin memperpanjang masa jabatannya itu dengan menunggu ibu kota itu dipindahkan, dan orang-orang yang akan memindahkan ibu kota dan kemudian mengurusnya adalah orang-orang dia tuh. Karena ini pertanda bahwa yang kita sebut perpanjangan 3 periode itu atau penambahan tahun itu akan berlangsung, dan itu artinya Presiden Jokowi akan bertambah kekuasaannya di 3 tahun ke depan tanpa proses legitimasi. Jadi itu satu paket dengan bupati-bupati di 287 provinsi yang sekedar ditunjuk tanpa ada legitimasi rakyat. Bayangkan misalnya kalau Presiden Jokowi ditambah kekuasaannya 3 tahun dan itu nggak dipilih oleh rakyat, itu kan itu memalukan demokrasi sebetulnya kan, sekaligus memungkinkan yang bersangkutan dan aparatnya itu mengeksploitasi kembali sumber-sumber dana dan sumber daya alam tanpa ada kontrol dari rakyat. Jadi sekali lagi ini ibu kota baru ini betul-betul satu proyek penghinaan terhadap demokrasi itu. Dan Sri Mulyani udah iyakan itu, karena dari awal Sri Mulyani bilang nggak ada problem dengan kerusakan lingkungan, tidak ada masalah dengan perjanjian Glasgow. Demikian juga Menteri Kehutanan udah mengatakan udah jangan
tagih kita dengan karbon karena kita berhak untuk mengeksploitasi industri pertambangan kita tuh, atau merusak lingkungan. Jadi satu paket untuk merusak lingkungan dan menambah kekuasaan dan memungkinkan keuntungan itu terbagi lagi pada elit selama 3 tahun ke depan di antara mereka aja tuh, karena tidak ada proses pemilihan yang terbuka itu. Jadi benar-benar ini kebusukan politik tertinggi justru di akhir kekuasaan Presiden Jokowi. Ya. Ini supaya clear ya, ini saya baca ini beritanya dia di Kompas, dia mengutip ini keterangan dari staf ahli Kepala Bappenas bidang sektor unggulan namanya dan infrastruktur, namanya Felix Fernando. Nah, dia menyebutkan bahwa ibu kota dipimpin kepala daerah. Nah, kepala daerah, Bung Rocky ya, khusus yang sebagai kepala otorita. Nah, nanti akan dibantu wakil kepala daerah khusus. Jadi kayak ada bupati-bupatinya lah atau wali kotanya lah kayak di Jakarta gitu ya. Nah, siapa yang itu akan ditunjuk dan diangkat secara langsung oleh presiden gitu, sama dengan penetapan menteri, levelnya begitu. Jadi dan kemudian apa saja yang jadi kewenangan pemerintah daerah khusus itu mencakup seluruh pemerintahan kecuali urusan pemerintahan bidang politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, itu justisi, moneter, fiskal, nasional dan agama. Jadi ini betul-betul ya seperti mirip sekali dengan kepala daerah atau gubernur di ibu kota sekarang nih. Justru yang luar biasa, dia punya banyak sekali proyek kan, ini proyek baru semua kan. Jadi nanti bayangkan misalnya yang ditunjuk adalah Bambang atau Ahok nanti, terus nanti bersaing dengan Anies Baswedan lagi tuh, karena Anies ibu kota lama, ada ibu kota baru. Kan kita bisa baca akal-akalannya. Jadi sekali lagi ini bukan soal siapa yang akan ditunjuk, tapi siapa yang menunjuk tuh. Di situ masalah kita. Jadi Presiden Jokowi menunjuk sendiri itu. Dan itu mungkin dalam pikirannya tuh supaya Anies nggak jadi fokus, maka pindahin fokusnya ke ibu kota baru tuh. Kalau mau masuk akal sebetulnya boleh aja, nggak usah pakai proses pemilihan karena transisi. Nah demi transisi itu ya pindahin aja sekaligus Anies Baswedan ke ibu kota baru kan. Kan Anies dipilih sebagai gubernur ibu kota Republik. Nah kalau ibu kotanya pindah ya gubernurnya ikut pindah juga dong ke situ. Jadi udah Pak Jokowi mestinya bikin nanti ibu kota baru akan dipimpin oleh Anies Baswedan. Karena itu Anies Baswedan juga ex officio sebagai ketua panitia pemindahan ibu kota. Kan dia yang mengerti kan keadaan ibu kota sebetulnya kan, bukan orang lain tuh. Jadi kita bisa bayangkan ada opsi yang lebih masuk akal, tapi pasti nggak akan ditempuh. Karena memang ibu kota baru ini juga bagian dari proyek untuk menghilangkan potensi Anies tampil di 2024. Karena nanti kalau dia bukan lagi ibu kota, mungkin 2020 udah dianggap Anies sudah nggak punya portofolio. Nah nanti ada orang lain yang mulai namanya ditampilkan sebagai calon pemimpin yang sekarang sedang bekerja memindahkan ibu kota. Jadi ini masalah politik ada di belakang situ, sekaligus masalah politik itu menyebabkan kerusakan lingkungan dan pemborosan anggaran kan gitu, bisa 1.500 triliun sebetulnya realnya yang akan dipakai untuk memindahkan ibu kota itu. Sementara ada orang yang mencuri 300.000 karena nggak bisa beli handphone, kan ini soalnya. Nah, kalau soal Anies saya kira mereka menganggap akan sudah selesai karena tahun 2022 ini kan masa jabatan Anies Baswedan sudah berakhir dan tidak akan ada pilkada kan, Bung Rocky, baru pilkada kan tahun 2024. Artinya akan ada seorang kepala daerah baru yang ditunjuk juga. Jadi nanti bersamaan ini di ibu kota negara maupun di ibu kota negara baru itu ada seorang kepala daerah yang sama sekali tidak punya basis legitimasi dari rakyat, karena nggak ada yang, bukan rakyat memilih tapi penguasa yang memilih dia. Ya itu pasti Jakarta akan dipimpin oleh istana lagi kan, ex officio mungkin seorang menteri Jokowi akan pimpin Jakarta tuh karena harus pejabat tinggi itu. Kan ini intinya upaya untuk menipu rakyat itu. Sementara sumber-sumber ekonomi Jakarta itu akan dikuasai oleh seseorang dalam 2,5 tahun ke depan dan mampu untuk mengumpulkan lagi jasa-jasa bisnis Jakarta untuk kepentingan perpanjangan dinasti kekuasaan hari ini. Jadi sekali lagi bagian yang transparan kita lihat sebagai ketidakadilan justru hendak dimanipulasi dengan mempercepat selesainya undang-undang itu. Dengan kata lain memang DPR memang udah jadi semacam stempel pemerintah aja tuh.
Kan dia punya hak sebetulnya untuk menunda, bikin evaluasi, karena sampai sekarang kita nggak ngerti apa dasar pemindahan, seberapa besar anggarannya, dari mana dapatnya, itu bagaimana dampak lingkungannya. Ini proyek yang betul belum pernah diskrutinisasi bahkan oleh lembaga-lembaga bermutu dunia yang memantau akibat dari pemindahan itu terhadap ekologi dan ekosistem Asia Tenggara minimal itu. Jadi keadaan kita apa yang rusak di kita, yaitu orang nggak punya konsep tapi ingin berambisi. Itu yang menyebabkan kekacauan dalam koordinasi. Dan lebih gila lagi, ini para menteri yang tahu tentang keadaan, kan mestinya Menteri Lingkungan Hidup, Menteri Kehutanan udah bereaksi lebih awal. Karena ini soal lingkungan tuh, justru dia promosikan itu bahwa kita boleh merusak lingkungan karena kita masih butuh pemasukan dari situ. Sri Mulyani juga dengan gamblang mengatakan janganlah dunia barat itu menghalangi kita untuk mengeksploitasi karena mereka pengotor lingkungan. Jadi boleh kita buang sampah walaupun karena tetangga kita juga buang sampah. Kira-kira begitu jalan pikiran Ibu Sri Mulyani itu. Jadi itu seluruhnya kekacauannya. Ya, saya kira kita mesti menutup akhir tahun ini dengan segala carut marut, dengan segala kesedihan melihat kehidupan rakyat, terutama yang mereka kelas bawah, dan juga menatap hari depan 2022 dengan apa? Ya, tapi kalau 2020 saya kira kita ada optimisme karena kita bicara soal 0%, ya, Bung Rocky ya. Ya, itu makin banyak. Kemarin beberapa tokoh dan organisasi Islam justru yang mendahului kita, mendorong kita untuk 0% itu forum umat Islam apa segala macam. Banyak lembaga, termasuk kelompok-kelompok mahasiswa masih hubungi saya untuk membantu menerangkan peran mereka supaya mereka juga bisa berkampanye mulai dari tahun depan awal kampanye 0%. Jadi ada energi lain yang hendak mendorong demokratisasi dan ada energi yang sedang membusuk istana karena kepongahan virusnya sendiri. Oke. Baik, terima kasih Bung Rocky. Salam 0%. 0%.